Oi, balik India lah. Jangan main-main. Kalau main-main, 13 Mei akan berlaku. Malaysia will be a way fucking more better country if it's racism free. Oke, halo historical. Ketemu lagi di channel historical. Kali ini saya akan mereaction sebuah video ya yang menyatakan bahwa Malaysia itu negara rasis kedua di dunia ya, menurut lembaga survei dari luar negeri. Seperti apa videonya teman-teman, langsung kita reaksi sama-sama berikut ini. No policies at all to protect. If it's racism free. I'm very proud. Saya lah mengakui diri saya adalah raja rasis Malaysia. That is meant to be in its own isolated community. The burden and responsibility continue to rest with our political leaders. Rasisme tidak selalu berwujud kekerasan atau pertumpahan darah. Kini ia muncul dalam bentuk perilaku dan ungkapan tidak sensitif di ruang publik, agresi mikro di ruang media, juga hilangnya kesetaraan peluang dampak kebijakan pemerintah. Rasisme yang dianggap biasa dan terjadi sehari-hari, telah meresap dalam tatanan masyarakat secara halus dan diam-diam. They believe race-based politics is still relevant. The system is wrong today because some people are taking it for granted. We can't really change the system. Stereotip yang melabeli etnis Melayu pemalas, etnis Cina serakah, dan etnis India agresif dan kasar, menjadi melekat karena diwariskan para generasi tua kepada generasi berikutnya. Zaman sekarang ini, ya, ada naratif baru tentang kaum etnis Cina diejek karena memiliki mata sipit, dan dianggap jahat karena dituduh akan menjebak dan menggulingkan etnis Melayu. Etnis India diolok-olok karena warna kulit dan bindi yang dikenakannya. Kaum Iban dinilai tidak berpendidikan dan terbelakang. Adalah hal biasa, lowongan pekerjaan swasta diperuntukkan bagi etnis tertentu, atau khusus pelamar yang mampu menggunakan bahasa mereka. Termasuk restriksi dalam menjalankan kewajiban agama, bagi pegawai dalam perusahaan atau lembaga tertentu. On paper, yes, I am Malaysian, but it just doesn't feel like your own home when you continuously being discriminated. Rasisme juga tumbuh dalam lingkungan pendidikan. We cannot achieve unity with having different schools in Malaysia. Saat memasuki sekolah dasar, anak-anak untuk pertama kalinya akan belajar mengenai stereotip rasial. Dan pada jenjang berikutnya, tidak jarang menjadi masa tergelap mereka, saat dihujani ejekan, sasaran perundungan dan perkelahian karena perbedaan etnis. Sebagian besar sekolah vernakuler malah menanamkan norma etnosentrisme. Siswa hanya diperbolehkan berbahasa etnis tertentu dan bahasa Inggris, serta melakukan resistensi terjadinya asimilasi kultur di dalamnya. Itu maknanya sekolah Cina buat sekolah kalau ada Cina, sekolah India buat tidak tak perlu. Ini sebenarnya automatically akan lagi bahaya kepada sekolah vernakular. Di jenjang pendidikan tinggi, rasisme menghalangi siswa berprestasi, memasuki perguruan tinggi elit. Tidak berlakunya meritokrasi, menyebabkan banyak siswa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. I can say that this university is 100% for Bumiputras, and which most of them consists of the Malays, and these universities are not for the non-Malays. Rasisme pada akhirnya menyisakan trauma generasi. Ia bertahan, karena masyarakat kemudian menjadi percaya, dan meyakini bahwa hal itu nyata.
Sejak masa kolonial, politik Malaysia dicirikan oleh etnonasionalisme dan supremasi Melayu. Sebelum merdeka, bahwa mereka beserta nilai-nilai simboliknya dikonstitusionalisasikan dalam konstitusi negara. Dampaknya, timbul resistensi yang menumbuhkan etnonasionalisme dengan mengembangkan ideologi, budaya, sistem pendidikan, dan organisasi politik sendiri-sendiri. Pemisahan diri negara bagian Singapura dari federasi merupakan reaksi dan perlawanan langsung atas kebijakan rasialis yang menafikan eksistensi serta menanggalkan hak kesetaraan dalam berbangsa tersebut. Eskalasi politik yang membesar dan makin memanas berujung kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei tahun 1969. Sebuah tragedi yang nyaris menghancurkan negara Malaysia. Ketegangan rasial pasca kerusuhan kemudian dijadikan kesempatan oleh pemerintahan berkuasa untuk menancapkan legitimasi supremasi Melayu lebih mengakar. Sejak 1971, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi baru, NEP, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi, khususnya untuk mengatasi kelemahan ekonomi masyarakat Melayu. Namun sejak penerapannya, kebijakan tersebut melebar meliputi pengaturan kuota berbasis etnis dalam bidang bisnis, pendidikan, serta berbagai privilese bagi etnis Melayu dalam akses perbankan dan proyek pembangunan. Dan pada gilirannya, kebijakan diskriminatif yang seharusnya berlaku sementara tersebut memicu keresahan etnis Cina dan India saat diberlakukan hingga 1990 dan tidak benar-benar dihapuskan hingga saat ini. Seiring berjalan waktu, ia memupuk benih etnonasionalisme dan menumpuk dendam yang makin mendalam. Ibarat api dalam sekam, tidak kelihatan baranya, namun dapat dirasakan hawa panasnya. Ia bisa meletup sehingga mengeluarkan percik api rasisme yang sangat berbahaya. Pemerintah tidak bisa terus berpura-pura dan beretorika, seolah semuanya baik-baik saja. Lebih setengah abad memanfaatkan rasisme sebagai alat ideologis untuk memobilisasi dan mempertahankan loyalitas komunitas Bumiputera, adalah sikap menerabas dan melawan hukum alam, yang menjamin kesetaraan dalam hidup, dan pengingkaran atas hak-hak sipil warga negara minoritas, adalah menentang hak asasi manusia yang telah disepakati mayoritas warga dunia, wajib dilindungi negara. Kita bangga karena kita adalah tuan. And the Malaysian Constitution, they have a special for the Malay. Menggoreng konsep tamadun Melayu Nusantara atau isu bahasa Melayu dan bahasa Rojak juga menjadi langkah kontraproduktif yang makin menjauh dari akar permasalahan. Perubahan radikal atas tatanan berbangsa dan bernegara, berlandaskan prinsip kesetaraan, wajib dilakukan. Jika tidak, bukan sekedar resiko terulangnya peristiwa serupa kerusuhan rasial 1969, melainkan terjadinya perpecahan bangsa dan kehancuran negara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam. Oke, sekian reaksinya teman-teman dari saya ya. Silahkan berikan komentar teman-teman, menurut teman-teman gimana. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye. Be famous, famous, just be rich, for sure.